Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 6, kelas 1A, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Bengkulu yang beranggotakan saya sendiri, Adina Dwi Anggraini, dan teman saya ada Gus Nurman Hakim, Rahma Sarmubegi, Zailin Mepa Masmai, Betaria, dan Bintang Nadia Effendi. Nah, jadi teman-teman, hari ini kelompok 6 akan jelasin ke teman-teman sekalian materi tentang anak-anak berbakat dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh dosen Bunda Dr. Yesi Elita SPSI MA. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian anak berbakat. Kata anak berbakat sendiri pasti sudah sangat lumrah didengar oleh teman-teman sekalian. Tapi, ada yang tahu nggak nih teman-teman, apa definisi dari anak berbakat itu sendiri? Jadi teman-teman, anak berbakat adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan maupun bakat istimewa yang secara signifikan memiliki kemampuan tingkat kecerdasan atau kemampuan umum di atas rata-rata. Biasanya, anak-anak yang berbakat ini memiliki rata-rata IQ 140 atau bahkan lebih. Nah, anak berbakat adalah anak yang diidentifikasi oleh orang-orang yang berkualifikasi profesional sebagai anak yang memiliki kemampuan luar biasa. Mereka menghendaki program pendidikan yang sesuai atau layanan melebihi sebagaimana diberikan secara normal oleh program sekolah reguler, sehingga dapat merealisasikan kontribusi mereka secara bermakna, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Klasifikasi anak berbakat. Anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, seperti dikemukakan oleh Sutratina Tirtonegoro. 1. Jenius. Jenius adalah anak yang memiliki kecerdasan luar biasa, sehingga dapat menciptakan sesuatu yang sangat tinggi nilainya. IQ berkisar antara 140 sampai 200. Anak jenius memiliki sifat-sifat positif sebagai berikut. Daya abstraknya baik sekali, mempunyai banyak ide, sangat kritis, sangat kreatif, suka menganalisis, dan sebagainya. 2. Gifted. Anak ini disebut juga gifted and talented. Adalah anak yang tingkat kecerdasannya atau IQ antara 125 sampai dengan 140. Di samping itu memiliki IQ tinggi, ia juga memiliki bakat yang sangat menonjol seperti bakat seni musik, drama, dan ahli dalam memimpin masyarakat. Anak gifted diantaranya memiliki karakteristik mempunyai perhatian terhadap sains, serba ingin tahu, imajinasinya kuat, senang membaca, dan senang akan koleksi. 4. Superior adalah anak superior tingkat kecerdasan berkisar antara 110 sampai dengan 125, sehingga prestasi belajarnya cukup tinggi. Anak superior memiliki karakteristik dapat berbicara lebih dini, dapat membaca lebih awal, dapat mengerjakan pekerjaan sekolah dengan mudah, dan dapat perhatian dari teman-temannya. Hasil studi lain menemukan bahwa anak-anak berbakat memiliki karakteristik belajar yang berbeda dengan anak-anak normal. Mereka cenderung secara luas memiliki informasi yang kaya, cepat dalam menguasai bahan pelajaran, cepat dalam memahami hubungan antara fakta, untuk memahami dalil-dalil dan formula-formula, tajam kemampuan analisisnya, membaca banyak bahan bacaan atau gemar membaca, peka terhadap situasi yang terjadi sekelilingnya, kritis, dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Sekian materi dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Gus Nurman Hakim. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yakni yang berjudul karakteristik anak berbakat. Karakteristik atau watak atau perilaku anak berbakat itu sendiri dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi akademik, segi sosial atau emosi, segi fisik atau kesehatan, segi intelektual, segi persepsi, segi motivasi, dan segi aktivitas. Baik, karakter yang pertama yakni karakter akademik atau karakter yang bersifat ilmiah dan ilmu pendidikan. Karakter ini dapat kita jumpai seperti memiliki ketekunan dan rasa ingin tahu yang benar. Yang kedua, rajin membaca dan menikmati sekolah atau belajar. Karakteristik yang kedua yaitu karakteristik sosial atau emosi.
kita dapat melihat karakter ini seperti contoh diterima oleh masyarakat, baik itu teman sebaya maupun orang dewasa. Yang kedua, sering terlibat kegiatan sosial. Yang ketiga, sering dianggap sebagai penengah atau pihak netral. Karakteristik yang ketiga yaitu karakteristik fisik atau kesehatan. Kita dapat melihat karakteristik ini pada anak seperti contoh memiliki penampilan yang baik, rapi, dan menarik. Terus kesehatannya baik atau di atas rata-rata anak biasanya. Karakteristik yang keempat adalah karakteristik intelektual kognitif. Kita dapat melihat karakter tersebut pada anak seperti contoh menunjukkan atau memiliki ide yang orisinal atau ide kreatif. Yang kedua, dapat menghubungkan ide-ide menjadi konsep yang utuh. Yang ketiga, dapat mampu menunjukkan bernalar yang tinggi. Itu tadi materi dari saya. Materi selanjutnya akan disambung oleh teman saya Bintang Nadia Effendi. Yang kelima ada karakteristik persepsi atau emosi. Ciri-cirinya yaitu sangat peka perasaannya dan menunjukkan gaya bercanda atau humor yang tidak lazim, sinis, tepat sasaran, dan menertawakan sesuatu hal tapi tanpa terasa dapat menyakiti perasaan orang lain. Dan juga teman-teman, ciri-cirinya juga sangat persepsi dengan beragam bentuk emosi orang lain, yaitu maksudnya peka dengan sesuatu yang tidak dirasakan oleh orang lain. Selanjutnya yang keenam, ada karakter motivasi dan nilai-nilai hidup. Ciri-cirinya yaitu menuntut kesempurnaan dalam melakukan sesuatu dan juga memiliki dan menetapi standar yang sangat tinggi bagi diri sendiri dan juga orang lain. Di sini juga yaitu memiliki rasa ingin tahu dan penasaran yang sangat tinggi. Nah, yang terakhir itu teman-teman ada karakteristik aktivitas, yaitu punya energi yang seolah tak pernah habis. Maksudnya yaitu selalu aktif beraktivitas dari satu hal ke hal lain tanpa terlihat lelah. Dan yang terakhir, sulit memulai tidur tapi cepat terbangun. Waktu tidur yang lebih sedikit dibanding anak normal. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi anak berbakat. Ada yang tahu nggak apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi anak berbakat? Nah, jadi teman-teman, ada dua faktor yang mempengaruhi anak itu berbakat. Yang pertama itu faktor hereditas. Faktor hereditas adalah faktor yang diwarisi dari orang tua, meliputi kecerdasan, kreatif produktif, kemampuan memimpin, kemampuan seni, dan psikomotor. Dalam diri seseorang, teman-teman, telah ditentukan adanya faktor bawaan yang ada setiap orangnya. Dan bakat bawaan tersebut juga berbeda setiap orangnya. Nah, yang kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan, hal-hal yang mempunyai perkembangan anak berbakat ditinjau dari segi lingkungannya, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga teman-temannya. Lingkungan mempunyai peran yang sangat besar dalam mempengaruhi keberbakatan seorang anak. Tanpa adanya dukungan dan perhatian dari lingkungannya seperti masyarakat tempat ia bersosialisasi, keluarga tempat dia menjalani kehidupan berkeluarga, tempat dia menjalani kehidupan dan mengembangkan keberbakatan itu dapat membantunya dalam mencapai ataupun memaksimalkan bakatnya tersebut, teman-teman. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang persentase anak berbakat di Indonesia. Diperkirakan terdapat sekitar 2,2% anak usia sekolah memiliki kualifikasi berbakat. Artinya, terdapat sekitar 1.059.796 anak berbakat di Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Berbakat tahun 2008 sampai 2009, jumlah siswa berbakat hanya sudah melayani di sekolah akselerasi masih sangat kecil, yaitu 9.551 orang, yang berarti baru 0,9% siswa berbakat yang terlayani. Ditinjau dari segi kelembagaan, dari 260,471 sekolah, baru 311 sekolah yang memiliki program layanan bagi anak berbakat. Itu pun baru terbatas program yang berbentuk akselerasi.
sebagai anak yang memiliki kemampuan luar biasa. Mereka menghendaki program pendidikan yang sesuai atau layanan melebihi sebagaimana diberikan secara normal oleh program sekolah reguler, sehingga dapat merealisasikan kontribusi secara bermakna bagi diri dan masyarakatnya. Karakteristik anak berbakat diantaranya menunjukkan kemampuan di atas rata-rata, terutama di bidang kemampuan umum